saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Rebel Island Mujeres yang dirilis pada tahun 2018, yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik. Asli ini menarik sekali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerita bermula dengan banyaknya rumor yang beredar bahwa di Pasifik Selatan ada sebuah pulau misterius di mana seluruh penduduknya itu wanita semua, dan orang-orang menyebutnya pulau tersebut adalah Pulau Perawan, yang dipercaya bahwa wanita penghuni pulau tersebut memiliki benih ajaib yang menyebabkan mereka bisa menua 10 kali lebih lambat dari manusia normal pada umumnya. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berusaha mencari letak keberadaan pulau tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan benih ajaib tersebut. Salah satunya adalah Tuan Song. Terlihat kala itu dirinya mengirimkan anak buahnya yang ahli penjelajah untuk mencari pulau tersebut. Sementara di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Wang yang saat itu sedang mendengarkan berita tentang ekspedisi Tuan Song tersebut, di mana berita itu mengingatkan Wang akan misteri pulau tersebut, bahwa selama ini tidak ada penjelajah yang berhasil menemukan keberadaannya, dan satu-satunya orang yang pernah berhasil menginjakkan kakinya di pulau itu adalah seorang penjelajah terkenal bernama Li, yang mana Li ini tak lain adalah ayah Wang sendiri. Namun naasnya sampai sekarang Li tidak juga pernah kembali dari pulau itu. Bahkan dia tidak meninggalkan pesan apapun untuk dunia maupun untuk Wang mengenai keadaan pulau tersebut. Dan sebagian orang mengatakan bahwa Li tidak kembali mungkin dia terpesona oleh keindahan pulau itu, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sana selamanya. Bertekad untuk menemukan ayahnya yang tidak kembali, akhirnya Wang memutuskan untuk berpartisipasi dalam ekspedisi Tuan Song tersebut. Sesampainya di pelabuhan, Wang bertemu dengan seorang pria bernama Encun yang mengaku sebagai navigator ahli karena dirinya baru saja lulus dari Angkatan Laut Somalia. Setelah menyiapkan semuanya, Wang dan Encun pun naik ke kapal. Sebelum mereka pergi berlayar, terlihat saat itu salah seorang anak buah Tuan Song mendekati mereka dan memberikan pelacak GPS, dengan tujuan jika nanti Wang dan Encun berhasil lebih dulu menemukan pulau tersebut, mereka mudah melacaknya. Dan petualangan pun dimulai. Awalnya Wang dan Encun bersemangat bahwa mereka akan berhasil menemukan pulau tersebut. Namun setelah 2 bulan mengembara tanpa hasil, kini mereka menjadi pesimis. Di sisi lain, persediaan makanan dan minum mereka juga sudah menipis, membuat mereka hampir putus asa. Suatu hari saat Wang sedang terbaring tidur di atas geladak, dirinya merasakan ada tetesan di wajahnya. Ketika dicium, ternyata itu adalah kotoran burung camar, di mana hal tersebut menandakan bahwa mereka berada di dekat pulau. Sadar akan hal itu, lalu Wang pun mencoba melihat sekelilingnya menggunakan teropong, dan ternyata memang benar bahwa mereka sedang berada di dekat pulau. Dikarenakan airnya sedang pasang, kemudian kala itu mereka pun terpaksa ngojek menghampiri pulau tersebut dengan harapan bahwa pulau itu adalah Pulau Perawan yang sedang mereka cari. Wang dan Encun yang saat itu kelelahan, mereka pingsan di tepi pantai, dan saat terbangun mereka menemukan sudah dikelilingi banyak wanita. Dalam keadaan belum sadar sepenuhnya, Wang menanyakan ke para wanita tersebut apakah ini Pulau Perawan, tetapi kala itu para wanita tersebut tidak menjawab. Kemudian Wang dan Encun dibawa ke tempat mereka untuk diinterogasi. Di sana Encun yang gumasep dirinya percaya diri mencoba mengobrol dengan para wanita tersebut, hingga akhirnya pantat si Encun dipukul menggunakan tongkat durian. Akibat kejadian itu, Wang dan Encun dikurung di dalam sangkar kayu. Lalu saat itu pemimpin wanita di pulau tersebut yang bernama Ratu Patriak datang menghampiri mereka. Patriak mengatakan bahwa hanya ada segelintir orang yang telah berhasil menembus pulau mereka dalam 500 tahun terakhir, dan semuanya itu adalah penjelajah yang kawakan. Mendengar itu, Encun tidak percaya bahwa para wanita tersebut telah tinggal di pulau ini dengan waktu yang lama. Lalu dengan bercanda Encun menanyakan apakah benar mereka ini hidup abadi. Namun saat itu Ratu Patriak dan anak buahnya tidak menjawab dan malah pergi meninggalkan mereka. Selepas Ratu Patriak dan anak buahnya pergi, Wang mengeluarkan pisau dan berniat untuk melarikan diri. Malamnya mereka pun menjalankan rencana tersebut. Setelah berhasil keluar, Wang memutuskan mau memeriksa suku tersebut untuk mencari petunjuk keberadaan ayahnya. Sementara saat itu Encun pergi ke hutan mencari jalan keluar untuk
untuk kabur. Sesampainya di tempat tinggal para wanita tersebut, Wang masuk ke salah satu gubuk, sedangkan Encun yang sudah sampai di hutan dirinya termakan jebakan yang dibuat oleh para wanita tersebut. Kembali ke Wang yang berada di dalam gubuk, terlihat saat itu seorang wanita bernama Muyan dan adiknya yang bernama Mun masuk ke gubuk tersebut, yang ternyata gubuk itu adalah tempat mandi bagi para penduduk wanita pulau tersebut. Ketika Muyan sedang mandi, Wang mencoba menyelinap keluar dari gubuk tersebut, tetapi sialnya Wang ketahuan oleh Mun. Lalu Wang pun mencoba menyuapnya dengan permen, namun Mun malah berteriak memberitahukan kepada yang lain, membuat Wang kabur ketakutan. Wang yang saat itu kabur dirinya dikejar. Walaupun Wang berusaha menakut-nakuti mereka, namun akhirnya Wang berhasil ditangkap dan dihadapkan kepada Ratu Patriak. Lalu di sana Patriak mengatakan bahwa kabur dari penjara adalah dosa dalam budaya mereka, dan barang siapa yang berani mencoba menyerang mereka, maka orang tersebut akan dihukum mati. Dalam keadaan semacam itu, Encun yang sudah babak belur datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Wang, sambil menakut-nakuti mereka dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit terlatih yang pandai berkelahi. Mendengar itu, semua wanita yang ada di tempat tersebut tidak mempercayainya, bahkan akhirnya mereka memukuli wajah Encun hingga bonyok. Kemudian di sana Ratu Patriak juga mengatakan jika salah satu wanita yang ada di pulau tersebut sudah dilihat oleh seorang pria dalam keadaan tidak memakai pakaian, itu akan menjadikan wanita tersebut berubah menjadi jelek. Disebabkan hal itu, Ratu Patriak memutuskan akan menghukum mati Wang dan Encun, karena tanpa sengaja Wang sudah melihat Muyan tidak mengenakan pakaian ketika sedang mandi. Sebelum mempersiapkan upacara hukuman mati di sana, Ratu Patriak mengatakan bahwa dirinya ingin tahu apa tujuan Encun dan Wang datang ke pulau tersebut. Wang menjawab bahwa dirinya sedang mencari ayahnya yang datang ke pulau ini 10 tahun lalu. Mendengar itu, Ratu Patriak merasa terkejut. Patriak mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan ayah Wang, tetapi sekarang dia menghilang. Dan jika Ratu Patriak berhasil menemukannya lagi, dirinya akan membunuh ayah Wang tersebut. Usai mengatakan hal itu, Ratu Patriak menyuruh anak buahnya memanggang Wang dan Encun di bawah pohon suci. Melihat dirinya akan dihukum mati, spontan Encun pun meminta untuk dibebaskan karena dirinya bukan orang yang melihat Muyan sedang mandi. Tetapi sialnya usaha pembelaan diri Encun ditolak. Kemudian saat itu para wanita tersebut mempersiapkan panggangan untuk Wang dan Encun, sementara Wang dan Encunnya dimasukkan ke tong raksasa. Tak lama Muyan datang menyerang Wang karena Wang sudah berani mengintip dirinya. Muyan mengatakan bahwa untuk menghilangkan kutukan dirinya menjadi jelek, dirinya harus membunuh Wang. Namun ketika tampaknya Muyan akan menghabisi Wang dengan pisau legend buatan Cibatu, ternyata dirinya malah membebaskan mereka berdua. Sebelum membiarkan keduanya melarikan diri, Muyan menegaskan bahwa dirinya membenci Wang, tetapi pada saat yang sama Muyan juga tidak ingin melihat Wang mati. Namun sialnya saat itu Wang dan Encun kabur jalan hutan hingga akhirnya mereka jatuh ke dalam jebakan dan kembali ditangkap. Keesokan harinya mereka diikat di depan pohon keramat. Terlihat di sana para wanita tersebut menyiapkan berbagai jenis bahan dan menyalakan api untuk memanggang mereka. Tetapi sebelum acara tersebut dilakukan, tiba-tiba seorang perempuan bernama Ji datang dan memberitahukan bahwa seorang wanita bernama Chunhua tenggelam di laut. Dan ketika para wanita tersebut pergi ke pantai, Wang dan Encun memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membakar tali yang mengikat mereka, kemudian kabur meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di pantai, Wang berubah pikiran dan mengajak Encun membantu mereka menyelamatkan Chunhua yang sedang kekelebekan. Mendengar itu Encun pun menyetujuinya. Setelah membawanya ke pantai, Encun berusaha sebisa mungkin menyadarkan Chunhua dan usahanya tidak sia-sia, membuat para wanita di pulau tersebut kagum kepada Encun. Kemudian saat itu Wang dan Encun kembali dihadapkan ke ratu mereka. Lalu di sana Chunhua meminta kepada Ratu Patriak agar memaafkan kesalahan Wang dan Encun karena mereka sudah menyelamatkan hidupnya. Dan ketika Patriak hendak memaafkan mereka, tiba-tiba seorang perempuan gemrot bernama Liangti datang memberitahukan bahwa pohon suci mereka terbakar. Mengetahui itu mereka pun langsung bergegas pergi untuk melihatnya.
Di sini Ratu Patriark mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Wang dan Encun. Karena hal tersebut, Patriark yang awalnya hendak memaafkan mereka pun langsung memutuskan untuk memanggang mereka. Namun Muyan dan Junhua menyarankan agar Ratu Patriark memberikan kesempatan terakhir kepada Wang dan Encun. Hingga akhirnya Patriark pun memberikan waktu 3 bulan kepada mereka berdua untuk memulihkan pohon tersebut. Jika setelah 3 bulan pohon tersebut tidak hidup kembali, maka Ratu Patriark tidak akan segan-segan untuk membunuh Wang dan Encun tersebut. Keesokan harinya Wang dan Encun berusaha sebisa mungkin memoles arang dari pohon tersebut dan menyiramnya. Seiring berjalannya waktu, Wang dan Encun menjadi dekat dengan para wanita yang ada di pulau tersebut karena mereka suka membantu mencarikan makanan. Selain itu, Wang dan Encun juga mengajari para wanita tersebut menanam sayuran. Demi untuk menarik perhatian Junhua, setiap harinya Encun selalu membawakan bunga dan durian untuknya, membuat Junhua yang mulai menyukai Encun merasa bahagia. Suatu hari ketika Wang sedang mencoba menemukan sinyal di GPS-nya, dirinya melihat seekor ular besar bersembunyi di belakang Muyan. Melihat itu spontan, Wang pun langsung beraksi dan menyelamatkannya. Saat keduanya berbaring sambil tersenyum, Muyan mengungkapkan bahwa ular itu sebenarnya adalah hewan peliharaannya. 2 bulan kemudian, Wang dan Encun merasa bahagia disebabkan pohon suci tersebut kembali tumbuh dan bertunas. Malamnya Wang dan Encun beserta semua wanita penduduk di pulau tersebut merayakan pesta atas kembali tumbuhnya pohon suci tersebut. Malam itu sambil memandang Muyan yang sedang menari, Wang mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya merasa beruntung telah bertemu dengan Muyan. Bahkan saat itu Wang berjanji akan melindungi Muyan dan sukunya dari orang-orang jahat. Beberapa hari kemudian Muyan mendekati Wang dan memberitahunya tentang sejarah suku mereka, bahwa dulu kala ada suku yang semua penduduknya perempuan, dan suku tersebut dikenal sebagai suku penyihir, yang mana mereka direproduksi dengan partenogenesis. Mereka adalah suku yang paling dekat dengan alam di antara manusia primitif lain yang bertanggung jawab untuk menjaga benih Yuan yang berisi rahasia kehidupan. Dan misi mereka adalah untuk melindungi keseimbangan antara alam dan kehidupan. Namun seiring berkembangnya pemukiman manusia, rahasia haus mereka untuk membunuh semakin meningkat, sehingga suatu hari akhirnya mereka mengetahui tentang benih Yuan. Karena hal itu, pemburuan seperti genosida dilakukan terhadap suku penyihir. Untuk melindungi benih tersebut, kepala suku memberikannya benih itu kepada wanita termuda di suku tersebut dan memintanya untuk melarikan diri sejauh mungkin agar benih tersebut tidak jatuh ke tangan orang-orang jahat. Sebelum kabur, gadis itu melihat seluruh keluarganya dibunuh. Sesampainya di pulau terpencil, gadis tersebut melihat benih yang dibawanya mulai bertunas di mana-mana, sehingga pulau yang awalnya tak berpenghuni itu pun lama-lama berangsur menjadi penuh kehidupan, membuat suku penyihir yang tersisa berdatangan ke pulau tersebut. Muyan mengatakan bahwa gadis yang diceritakannya itu tak lain adalah Ratu Patriark, dan mereka semua yang ada di pulau tersebut adalah keturunan suku penyihir. Keesokan harinya Muyan membawa Wang pergi ke tempat terakhir kali dirinya melihat ayah Wang. Di sana Wang menemukan jurnal lama ayahnya, yang mana di jurnal tersebut Li telah menuliskan bahwa penduduk wanita pulau ini semuanya sangat baik, dan dia sengaja tidak pernah kembali karena takut rahasia kehidupan penduduk wanita di pulau ini dihancurkan oleh orang-orang modern yang biadab dan serakah. Setelah membaca jurnal ayahnya, Wang dan Encun memutuskan untuk pulang. Sebelum pergi, mereka menghancurkan dahulu pelacak GPS yang diberikan oleh anak buah Tuan Song, dengan tujuan agar Tuan Song tidak mengetahui keberadaan pulau tersebut. Namun belum juga mereka pergi jauh, ternyata GPS-nya masih berfungsi, menjadikan Tuan Song yang sedang menunggu kabar mengetahui keberadaan pulau tersebut. Mengetahui bahwa penduduk pulau tersebut berada dalam bahaya, lalu Wang dan Encun pun menyuruh Ratu Patriark dan anak buahnya agar segera pergi meninggalkan pulau tersebut. Namun saat itu dengan tegas Ratu Patriark menolak. Ketika Tuan Song dan anak buahnya sedang berada dalam perjalanan menuju pulau tersebut, di sana mereka menyusun rencana untuk merayu anak buah Tuan Song dan membawanya satu persatu ke tempat tinggal mereka untuk ditawan. Tak lama Tuan Song dan anak buahnya pun sampai di pulau tersebut, di mana kala itu dirinya menyuruh 4 anak buahnya agar turun memeriksa keadaan pulau tersebut. Dan saat anak buah Tuan Song datang, mereka pun menjalankan rencananya, membuat anak buah Song jatuh dan berhasil diringkus.
Dikarenakan anak buahnya tidak juga datang melapor, akhirnya Tuan Song pun turun tangan untuk memeriksa keadaan pulau tersebut. Lalu saat itu Wang dan Encun pun menyambutnya dengan ramah sambil mengatakan bahwa ini bukanlah pulau perawan yang mereka cari. Tetapi Song bukanlah orang yang bodoh. Lalu dirinya menyuruh anak buahnya agar mengikat para wanita penduduk pulau tersebut. Bahkan terlihat di sana Wang dan Encun juga diikat. Kemudian di sana Song mengancam Ratu Patriark dan meminta benih ajaib tersebut agar dirinya bisa hidup abadi. Saat Ratu Patriark menolak, Tuan Song mengancam jika Ratu Patriark tidak memberikan benih tersebut maka dirinya akan membunuh Moon. Disebabkan hal itu akhirnya mereka pun terpaksa membawa Song dan anak buahnya ke tempat mereka menyembunyikan benih Yuan. Dan ketika hampir sampai, Chun Hua merobohkan salah satu anak buah Song menjadikan yang lain berani dan melawan, membuat Song kabur ketakutan membawa Wang sambil mengikatkan bom di tubuhnya. Setibanya di tepi pantai, Song mengancam jika Wang tidak mau memberitahukan rahasia hidup abadi penduduk wanita pulau itu, maka dirinya akan meledakkan bom yang ada di tubuh Wang tersebut. Ketika Song sedang mengancam Wang, Encun beserta para penduduk wanita pulau tersebut datang dan melumpuhkan Song. Sebelum Song lumpuh, dirinya berhasil mengaktifkan bom tersebut dalam hitungan mundur 30 detik. Dengan waktu yang hampir habis, Wang menyadari bahwa dirinya harus melakukan pengorbanan terakhir untuk penduduk wanita pulau tersebut. Kemudian dirinya pun berlari ke laut. Saat berlari ke laut, Wang memiliki banyak pemikiran di benaknya setelah semua pengalaman yang dimilikinya dengan penduduk wanita pulau tersebut. Hingga akhirnya di sini Wang mengerti bahwa misi mereka adalah untuk melindungi keseimbangan antara alam dan kehidupan. Dan sekarang Wang juga memahami pengorbanan yang dilakukan ayahnya kala itu. Ketika bom mengepeluk Muyan yang berada di tepi pantai menjerit menangis karena dirinya sangat mencintai Wang. Begitu juga dengan yang lain, mereka benar-benar merasa sedih atas meninggalnya Wang. Selang beberapa menit, kita akan diperlihatkan dengan Wang yang terbaring di tepi pantai dalam keadaan masih hidup. Tampaknya keajaiban di pulau tersebut telah membangkitkannya disebabkan Wang rela berkorban untuk penduduk pulau tersebut tanpa pamrih. Dan akhirnya Wang hidup di pulau tersebut dan mempunyai istri yang banyak hingga tiada hari yang dilakukannya ngemplut aja terus ngemplut. Dan katanya Wang tidak pernah pakai kolor setiap harinya, saking sibuknya kali melayani emplut dan katanya. Oke, tamat ending yang sangat mengempludkan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Oke.